Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Marilah kita bersama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan dan melimpahkan kenikmatan kepada kita semua. Sehingga alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa berjumpa kembali. Salawat dan salam semoga disampaikan kepada junjungan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para keluarga, para sahabat dan segenap umatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini saya akan mencoba untuk memberikan amalan ataupun doa di malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar yang ditunggu banyak orang Islam, kaum muslimin seluruh dunia menunggu datangnya malam Lailatul Qadar yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Allah tidak menentukan hari apa, tanggal berapa malam Lailatul Qadar itu datangnya. Yang disabdakan oleh Rasulullah dan juga dijelaskan oleh para ulama itu bahwa malam Lailatul Qadar datang pada 10 akhir di bulan suci Ramadan dan datangnya di malam ganjil. Nah, di malam ganjil tentunya kita tahu yaitu di malam tanggal 21, 23, 25, 27 dan 29. Kapan itu akan datang? Sekitar tanggal-tanggal itu saja. Kemudian apakah tidak mungkin datangnya di malam yang genap? Ya mungkin saja, tetapi para ulama meyakini bahwa datangnya Lailatul Qadar itu di malam yang ganjil sesuai dengan keinginan Allah dan juga sesuai dengan kesukaan Allah di malam yang ganjil itu. Di dalam malam Lailatul Qadar banyak sekali amalan dan sabda Rasulullah. Di antaranya ada bacaan sholat atau ada sholat sunnah, kemudian bacaan-bacaan sholawat, bacaan yang lainnya termasuk sedekah dan sebagainya. Yang akan kami bagikan kali ini adalah ijazah dari Pondok Pesantren Tegalrejo Magelang dari Syekh Kiai Haji Khudori dan Kiai Haji Abdurrahman Khudori atau Kiai Ahmad Muhammad. Nah, di situ kita lihat di malam Lailatul Qadar atau malam tanggal 21 sampai 29 kita dianjurkan untuk datang ke masjid, yaitu i'tikaf. Niat i'tikaf di masjid, kemudian kita melakukan sholat yang lainnya kita bebas, umpamanya kita akan melakukan sholat tahiyat masjid dulu, sholat tahajud dulu, atau sholat yang lain-lainnya dulu juga boleh, atau di belakang juga boleh. Tapi yang akan kita lakukan di sini adalah pertama yaitu diantaranya mujahadah di Lailatul Qadar. Yang pertama yaitu melakukan sholat sunnah Lailatul Qadar 2 rakaat. Sholat sunnata Lailatul Qadri rakaataini lillahi ta'ala. Dalam rakaat yang pertama setelah Fatihah membaca surat Al-Ikhlas 7 kali. Kemudian di rakaat yang kedua setelah membaca Fatihah membaca surat Al-Ikhlas lagi 7 kali. Nah, setelah salam maka kita membaca Astaghfirullah wa atubu ilaih 70 kali. Kemudian setelah membaca 70 kali Astaghfirullah wa atubu ilaih, kita melakukan sholat lagi, yaitu sholat hajat
sebanyak 2 rakaat. Nah, di dalam bacaan 2 rakaat ini kita bebas, suratnya apa saja silahkan. Nah, kemudian setelah sholat hajat maka kita akan membaca bacaan-bacaan yang cukup banyak, yaitu yang pertama membaca surat Al-Fatihah sebanyak 41 kali dan membaca ayat kursi sebanyak 7 kali. Di dalam ayat kursi itu nanti ada walaya uduhu. Nah, walaya uduhu hifzuhuma wa huwal aliyul azim itu dibaca sebanyak 49 kali. Nah, setelah itu membaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin 41 kali. Setelah itu membaca ya Fattah ya Alim sebanyak 313 kali. Dan setelah baca ya Fattah ya Alim dilanjutkan baca sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad sebanyak 1000 kali. Kemudian setelah baca sallallahu ala Muhammad membaca la haula wala quwata illa billahil aliyil azim sebanyak 100 kali. Kemudian setelah itu membaca astaghfirullahalazim sebanyak 100 kali, dan terakhir membaca la ilaha illallah sebanyak 100 kali. Setelah bacaan-bacaan itu maka kemudian kita berdoa kepada Allah. Silakan pakai doanya, terserah. Yang penting di awal baca doa itu diawali dengan bacaan sholawat. Umpamanya yang sederhana saja, apabila kita tidak bisa seperti yang dilakukan para ulama, umpamanya Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina syafi'ina wa kalimina dzukhrina wa maulana Muhammad, itu yang panjang dan biasa dilakukan oleh banyak orang, banyak ulama, ustadz, kiai begitu. Tetapi kalau kita umpamanya baca itu susah, maka kita baca cukup Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad itu. Nah, kemudian kalau para ulama setelah itu baca alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa azim sultanik. Nah, kalau kita susah baca itu sudah cukup alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian kita berdoa untuk kita pakai bahasa kita. Kalau sulit membaca ataupun berdoa dengan bacaan-bacaan atau bacaan Arab yang dilansir ataupun yang dijelaskan oleh para ulama, paling-paling kita nanti terakhir pakai Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, atau silakan baca-bacaan yang bisa saja. Nah, kita bisa berdoa itu pakai doanya kita, apa yang diinginkan sesuai dengan di situ ada sholat hajat. Apa hajat kita? Umpamanya ya Allah, yang pertama ya minta ampunan dulu, minta diampuni dosanya, minta diterima segala amal ibadahnya terutama bulan puasa, kemudian minta ditempatkan di tempat yang mulia di sisi Allah. Itu dulu yang pertama. Intinya minta selamat dunia akhirat. Nah, kemudian bisa kita meminta yang lainnya, seperti meminta kira-kira anaknya menjadi adi, anak yang soleh-soleha, atau kita ya Allah mudah-mudahan segala hutang-hutang kami bisa dilunasi, atau ya Allah mudah-mudahan bisa berziarah ke tanah suci, bisa berziarah ke Rasulullah, bisa berziarah ke tempat-tempat yang mubarakah di tanah Haromen di Makkah Madinah, itu boleh-boleh saja. Nah, kemudian setelah baca doa yang ataupun kita doa sesuai dengan keinginan kita, terakhir kita baca sholawat lagi. Nah, gitu. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Begitu saja. Atau yang lebih singkat lagi, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Kemudian baca terakhir Al-Fatihah. Itu saja. Jadi mudah-mudahan dengan bacaan ini kita mendapat barokah dari bacaan-bacaan yang sudah diberikan oleh para ulama. Artinya biasanya kalau kita
hanya iktikaf, biasanya hanya kita sholat, yang kita lakukan sholat, kemudian wiridnya ya sesuai keinginan kita yang tidak jelas. Nah makanya kita sebagai umat Islam melakukan ibadah ataupun amalan-amalan itu yang sesuai yang dilakukan oleh para ulama. Nah ini para ulama mengisyaratkan ataupun memerintahkan, menganjurkan untuk membaca-baca ini, maka kita jelas mengikuti para ulama, sehingga insya Allah dengan kita mengikuti ulama dapat barokah dan dapat tuntunan dari beliau-beliau para ulama tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.